Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi, NIM 1831084 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Sulfina Jayanti mengenai program mata kuliah konvergensi media penyiaran tentang editor dan media redaksi pada media itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membahas pengertian dari editor itu sendiri. Editor atau program penyuntingan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan berita, film dengan hasil yang baik. Berkat hasil penyuntingan para redaktur atau editor yang hebat, sehingga menghasilkan karya-karya yang indah, seperti berita-berita yang enak dibaca, berita-berita yang kita saksikan, bisa mengedukasi, serta film-film yang bisa kita tonton setiap hari, itu karena berkat para redaktur atau tim redaksi yang hebat. Nah, di media basah, editor adalah hati nurani di media, karena mereka mampu menyelaraskan sebuah naskah dengan visi, misi, dan rubrikasi sebuah media. Selanjutnya, teman-teman di sini bisa memperhatikan poin-poin yang saya tampilkan mengenai media redaksi. Jadi, media redaksi adalah suatu tempat badan penanggung jawab untuk mengelola sebuah berita. Adapun beberapa mekanisme yang harus diperhatikan oleh tim media redaksi pada proses pengelolaan berita, yakni menyeleksi setiap berita yang didapat oleh wartawan harus diseleksi. Apakah berita tersebut layak untuk diinformasikan atau tidak? Yang kedua, menulis ini jangan sampai teman-teman salah paham. Jadi menulis di sini adalah setiap tim redaksi harus memeriksa tulisan yang diberikan oleh para jurnalis atau wartawan. Jadi tim redaksi harus betul-betul memfilter apakah tulisan ini layak atau tidak. Yang ketiga adalah menyunting. Seperti yang kita ketahui bahwa menyunting ini adalah proses pengeditan suatu berita atau informasi, apakah berita tersebut layak untuk dipertontonkan atau tidak. Yang keempat adalah memosisikan atau yang kita kenal dengan kata posisi. Jadi tim redaksi di sini bertugas untuk memosisikan sebuah berita, apakah berita tersebut berupa edukasi, politik, atau berita-berita dalam bentuk lain. Jadi ini adalah tugas sebuah tim redaksi. Yang kelima, menjadwalkan. Menjadwalkan ini adalah jadwal tayang setiap berita yang akan kita informasikan, apakah di waktu petang, pagi, atau siang. Yang terakhir, mengelola informasi dari produk berita untuk menjadi sebuah berita yang layak dikonsumsi publik, atau dalam arti berita yang berkualitas. Hal inilah yang layak dikatakan sebagai mekanisme kerja redaksional pada media. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan struktur sederhana bidang redaksi. Jadi yang pertama itu ada pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana serta tim-timnya, dan wartawan serta koresponden. Seperti itu. Simpulkan bahwa editor dan media redaksi pada media itu sendiri adalah proses penyuntingan, pengolahan berita di tempat atau media yang digunakan memproduksi sebuah berita di percetakan atau yang dikenal dengan redaksi untuk menghasilkan sebuah berita yang bisa diinformasikan melalui audio, gambar,
cetak maupun media baru. Nah, itu pemaparan dan pengertian bagi saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.